Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening BCA 3760678570 atas nama Jenlit Tumalun atau Sulaiman Firman Obed. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan akan diadakan perjamuan kudus secara online. Bagi jemaat yang tidak mempersiapkan roti dan anggur sendiri, bisa mengambil roti dan anggur perjamuan ke gereja, mulai besok Senin sampai dengan Sabtu. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Mari, saya mengundang semuanya untuk memulai ibadah kita. Meskipun semua yang sudah kita alami saat ini, tapi kita mau yakin kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Semua yang Tuhan berikan indah pada waktunya. Kita akan naikkan satu pujian. Semua baik, semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah.
kasih Bapa. Buat pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kembali kami untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, tapi kami mau Bapa, kami mau tetap beribadah kepadamu. Kami mau tetap datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tetap bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau akan pimpin Tuhan seluruh jemaat GPDI Labora Majalaya ini Bapa, untuk beribadah bersama-sama kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di ibadah kita. Mari, apapun yang Tuhan berikan, keadaan kita saat ini, kesedihan kita yang kita alami, tapi kita mau ubah setiap ratap kita menjadi tarian buat Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kita tidak akan berdiam karena kita punya Tuhan kita. Kita mau bernyanyi glory buat Tuhan. Kita mau menyerukan nama Dia. Karena Allah kita, Raja yang patut kita sembah. Kita mau naikkan satu pujian. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory
kita akan merasa bahagia karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Firman Tuhan yang selalu meneguhkan hati kita, hidup kita. Walaupun kita diserang oleh wabah virus ini, tapi kita tetap percaya Tuhan berikan yang terbaik, karena waktu Tuhan begitu baik buat kita. Mari kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu.
semua akan tiba saatnya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang akan pimpin hamba-Mu, yang akan membawakan firman-Mu. Bila semua yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Tuhan GPDI Oret Labora. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita di dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah bersama. Hari ini kita betul-betul genap 50 hari setelah kenaikan Tuhan, dan Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya untuk naik di atas loteng dan berdoa. 10 hari anak-anak Tuhan sudah berdoa, dan hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Hari ini saya ingin masih berkhotbah tentang perang melawan COVID-19 dengan subtema New Normal. Sesuatu yang baru bagi kita, New Normal. Baru saja Presiden mengumumkan bahwa New Normal akan diberlakukan di Indonesia, kemungkinan di bulan Juni yang akan datang sebentar ini. Baik, saya ingin sampaikan apa artinya atau definisinya New Normal. Adalah sebuah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan aspek sosial ekonomi. Jadi yang sekarang ini dipikirkan adalah kesehatan. Bagaimana orang tidak tercemar, bagaimana orang masih tetap sehat dengan protokol kesehatan. Tetapi kita sudah melewati itu semua dan kita akan memasuki fase yang berikutnya. Yang kedua adalah fase new normal, di mana kesehatan bukan saja prioritas pertama, tetapi juga sosial ekonomi harus jalan. Sehingga pemerintah Indonesia sudah mengumumkan akan rencana new normal itu, ya, dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan juga kesiapan regional. Jadi daerah-daerah, provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah tertentu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika aturan ini disampaikan. Yang pertama, bahwa perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor itu harus menyediakan fasilitas cuci tangan. Ya, yang kedua, harus disinfeksi berkala. Ya, setiap 4 jam sekali ruangan atau kantor itu harus disinfeksi. Ya, yang ketiga, wajib menggunakan masker. Jadi para pekerja, orang yang datang ke suatu tempat atau suatu gedung itu harus menggunakan masker. Keempat, pastikan pekerja berperilaku bersih dan sehat. Ya, dan yang kelima, cek suhu badan pekerja dan pengunjung. Jadi ketika memasuki ruangan itu atau kantor atau toko, orang harus dicek kesehatannya. Apakah 37 derajat ke bawah atau 37 derajat ke atas. Kemudian kalau 37,3 derajat, dia akan dicek ulang sekali lagi. Kalau ternyata masih tetap 37,3 derajat, maka dia tidak diperkenankan untuk masuk dalam ruangan. Dan pasang informasi-informasi tentang pembatasan jarak jauh, ya, jarak fisik, social distancing, kemudian cuci tangan dan juga memakai masker supaya orang sadar tentang bahaya COVID itu. Kurang lebih itu ada 6 hal. Dan yang berikutnya adalah aturan untuk pembatasan jarak. Jadi aturan pembahasan jarak ini diberi tanda khusus, ya, pembatas. Ada misalnya ada garis, kemudian garis berikutnya 1 meter 1 meter, sehingga orang tidak akan berdesak-desakan. Kemudian diatur jumlah pekerja yang masuk, ya, atau orang yang membeli juga, mungkin toko-toko diatur jumlahnya. Kalau ruangannya untuk cukup 50, berarti 25 yang boleh masuk. Kalau gedung gereja bisa masuk 100,
berarti hanya 50 yang boleh masuk begitu ya. Meja dan tempat duduk juga diatur supaya berjarak 1 meter 1 meter. Aturan minimalisir kontak dengan konsumen juga sama. Jadi ketika ada mungkin penjual atau apa, maka aturan kontaknya harus dibatasi begitu ya, tidak boleh berdekatan, tetapi disekat juga menggunakan plastik atau kaca. Kemudian metode pembayaran. Metode pembayaran kita harus sudah beralih dari uang cash dalam bentuk koin atau dalam bentuk kertas. Sebaiknya juga kita beralih kepada dalam bentuk e-money ya. Jadi atau ya uang di dalam bentuk e-money. Jadi bukan lagi cash tetapi menggunakan e-money. Ya, sekarang sudah banyak diberlakukan. Kecuali mungkin untuk warung-warung kecil atau toko-toko kecil ya kita terpaksa menggunakan uang cash, koin atau kertas. Aturan mencegah kerumunan konsumen. Ya, ada juga aturan itu ada kurang lebih 5. Kendalikan jumlah pekerja atau pelanggan yang masuk ke sebuah gedung. Kemudian kedua, terapkan sistem antrean di pintu masuk dengan jarak minimal 1 meter. Beri tanda di lantai untuk kepatuhan jarak fisik. Keempat, terapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Dan kelima, kurangi pertemuan langsung dengan konsumen dengan menerima pesanan-pesanan yang sifatnya antar langsung atau online. Baik, itulah kurang lebih bagaimana protokol kesehatan di dalam new normal. Jadi new normal sebetulnya tidak berbalik menjadi normal, tetapi kita balik di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita pelajari, yang kita sudah terapkan selama masa pandemik ini. Jadi new normal itu kita bukan kembali ke asal, tetapi kembali melakukan perilaku-perilaku yang sifatnya adalah sifat baru. Misalnya, kalau kita keluar harus menggunakan masker. Kalau kita datang dari luar, dari mana datang ke rumah harus mencuci tangan. Bagaimana kita harus menjaga jarak ya antar seorang dengan orang lain. Itu adalah yang dimaksud dengan new normal. Ya, new normal adalah bentuk-bentuk baru, budaya-budaya baru yang kita terapkan selama ini, yang mungkin kita tidak pernah lakukan itu, dan selama 3 bulan ini kita sudah mempraktekannya dan melakukannya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari ini pun kita memperingati Paskah. Paskah ada di PL dan juga Paskah di PB. Kita melihat apa arti kata Paskah itu sebenarnya. Di dalam Perjanjian Lama, kata Paskah itu dipakai sebagai sebuah perayaan, namanya adalah Shavuot Festival. Shavuot Festival ini juga dikenal sebagai perayaan 7 minggu atau Hari Raya Menuai atau Hari Raya Hulu Hasil. Jadi perayaan ini adalah memperingati bagaimana bangsa Israel menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Bagaimana Allah telah turun dan datang kepada bangsa Israel. Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di sebuah gunung, namanya Gunung Sinai. Dan Allah mengundang Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Dan di atas gunung itu Allah hadir dengan berbagai cara. Dia menunjukkan ada angin, ada kilat, ada api yang datang. Untuk apa? Allah menuliskan 10 hukum Tuhan itu di atas 2 loh batu. Jadi peringatan hari raya 7 minggu atau 50 hari itu setelah perayaan Paskah atau roti yang tidak beragi. Nah, bangsa Israel merayakan hari raya itu. Dan pada hari raya itu juga bangsa Israel merayakan hari raya pertanian, di mana mereka menghiasi sinagog-sinagog dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, bunga-bungaan, dan buah-buahan. Jadi ini adalah masa perayaan hari penuaian atau hari raya hulu hasil. Tetapi ketika perjanjian baru, Allah Tuhan Yesus mengatakan, tunggulah kamu, tinggallah di Yerusalem, nantikanlah perjanjian Bapa, tinggallah di sana sampai kamu menerima Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi pada hari yang ke-50 itu? Kita membaca
di dalam 2 Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yes, inilah Paskah kedua. Paskah pertama terjadi di padang gurun. Paskah kedua terjadi di atas loteng. Paskah pertama terjadi di atas gunung, di mana Musa menghadap Allah menerima 10 hukum Taurat. Paskah kedua, murid-murid Yesus ada di kamar loteng di atas dan menerima hukum dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Paskah pertama di Perjanjian Lama, Allah menuliskan hukum itu di atas loh batu. Tetapi pada Paskah kedua di dalam Perjanjian Baru, Allah menuliskan hukum itu bukan di atas batu, tetapi menuliskan hukum itu di atas loh hati manusia. Ini adalah fakta-fakta bagaimana Paskah pertama dengan Paskah kedua. Dan Paskah pertama menggambarkan apa yang akan terjadi. Paskah yang kedua terjadi bagaimana Allah hadir, Allah menyatakan firman-Nya, Allah menyatakan hukumnya dan menuliskannya di dalam hati manusia. Paskah pertama manusia gagal, manusia berdosa, manusia patut dihukum. Tetapi Paskah yang kedua, Allah dengan kasih karunia-Nya, Allah hadir dengan anugerah-Nya membenarkan manusia. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita memperingati Paskah yang baru. Kita berada di dalam suasana baru ketika Roh Kudus sudah hadir, ketika Roh Kudus sudah turun, dan ketika Roh Kudus dicurahkan. Pada dasarnya ketika Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja dilahirkan. Gereja lahir melalui Roh Kudus. Gereja lahir dari rahim Roh Kudus. Selama 50 hari gereja dirami oleh Roh Kudus. Sehingga pada hari yang ke-50 gereja betul-betul lahir di dalam bumi ini. Gereja yang lahir itu dia harus berbeda dengan gereja yang lama. Dengan sifat-sifat bangsa Israel yang lama, dengan agama Yudaisme yang lama, Israel harus memiliki hidup yang baru. Di dalam new era, di dalam zaman yang saya namakan zaman Roh Kudus, kita mengenal ada 3 zaman. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Maka ketika setelah selesai peristiwa turunnya Roh Kudus itu, anak-anak Tuhan berada di dalam new era. Anak-anak Tuhan, kita berada di dalam new era. Bukan hanya new normal, tetapi new era. Di dalam zaman baru, di mana Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan gereja. Roh Kudus aktif berperan di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus memiliki perubahan. Kita harus memiliki perbedaan sikap, perbedaan hati yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam zaman baru itu. Apa? Mari kita lihat. Yang pertama saya ingin membacakan bahwa satu hal, ketika kita hidup di dalam new era, hidup di dalam zaman Roh Kudus, kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Apa artinya kita berjalan di dalam Roh? Apa artinya kita berjalan di dalam Roh Kudus? Hidup di dalam Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus ada di dalam kita.
Yang pertama adalah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, terima Tuhan, dan terima Roh Kudus itu, ada benih baru yang disimpan oleh Allah di dalam hidup kita. Ada benih yang baru yang disimpan oleh Allah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki determinasi yang baru, sehingga kita memiliki tujuan yang baru. Karena apa? Karena ada benih yang baru di dalam hidup kita. Bukan benih kematian, bukan benih keburukan, tetapi benih kehidupan. Benih yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Allah juga memberikan jalan yang baru, way of life yang baru, jalan kebenaran, hidup menurut roh, bukan menurut daging, jalan di dalam jalan yang terang. Ini adalah bagaimana kita hidup di dalam alam roh, bagaimana kita hidup di dalam zaman roh. Di dalam zaman ini kita harus hidup bahwa ada firman Tuhan, ada roh Allah di dalam hidup kita, ada firman Tuhan di dalam hidup kita, diam di dalam kita. Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait roh Allah dan Allah diam di dalam kamu. Jadi Allah itu ada di dalam diri kita. Kita bagian daripada bagian hidup kita yang dihuni oleh Allah. Kita ada di dalam pemandangannya Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikuasai oleh roh Allah. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika roh Allah itu turun, ketika Roh Kudus itu turun, kita memiliki roh yang baru. Sehingga pandangan kita memiliki pandangan yang baru. Jalan kita menjadi jalan yang baru. Kita memiliki visi yang baru. Bukan visi ke belakang, tetapi visi yang baru. Seperti Paulus. Paulus adalah berasal dari orang yang menganiaya Tuhan. Hidupnya dulu dia menghancurkan umat Tuhan. Dulu hidupnya adalah buruk. Dia menghancurkan penginjilan. Banyak orang yang dieksekusi oleh dia. Banyak orang-orang yang dipersekusi oleh dia, termasuk Stefanus. Tetapi ketika Paulus mengenal Tuhan, ketika Roh Kudus menjamah dia, Paulus memiliki determinasi yang berbeda. Paulus memiliki way of life yang berbeda. Karena di dalam hidupnya Paulus memiliki benih yang baru, yaitu Roh Kudus, benih kehidupan. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan, kalau di dalam diri kita memiliki benih kehidupan, benih Roh Kudus itu, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh itu sendiri. Ada buah-buah roh yang dihasilkan, ada buah-buah yang bisa dilihat, ada buah-buah yang bisa diterima oleh orang. Paulus mengatakan kepada orang Galatia, tetapi buah roh ialah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh. Itu yang dihasilkan karena roh itu sudah tinggal di dalam diri kita. Karena roh Allah sudah menguasai diri kita, sehingga kita berjalan di dalam roh Allah, sehingga kita berjalan dengan roh Allah kemanapun kita ada di dalam kuasa roh Tuhan. Sehingga bukanlah roh duka cita, bukanlah roh yang membawa kita kepada kesengsaraan, bukan membawa kita kepada duka cita, bukan membawa kita kepada roh kerusakan, tetapi betul-betul ada roh kasih, ada roh sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan. Saudaraku sekalian, inilah yang dihasilkan ketika benih baru itu ada di dalam diri kita. Ketika benih kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah-buah roh. Puji Tuhan. Pertanyaan saya,
Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah-buah roh itu? Atau kekecewaan, atau penderitaan, atau kerusakan yang terjadi, atau malapetaka yang terjadi dari hasil kehidupan kita? Itu bukanlah hidup di dalam roh. Itu masih hidup di dalam dunia yang lama. Itu masih hidup di dalam Paskah pertama. Tapi Paskah yang kedua ini, Paskah perjanjian baru, kita harus memiliki hidup yang baru. Bukan saja new normal, tapi new life. Kehidupan baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berada di dalam zaman roh ini, di mana Roh Kudus menguasai hidup kita, kita memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki the mind of Christ. The mind of Christ menguasai pikiran kita. Kita sudah belajar minggu lalu, kenakanlah selengkap senjata Allah. Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita harus maju berperang dalam situasi ini, situasi yang jahat ini, melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara ini. Kita harus menekan selengkap senjata Allah, dan salah satunya kita harus mengenakan ketopong keselamatan. Kepala kita harus dilindungi, kepala kita, pikiran kita harus dijaga, pikiran kita harus betul-betul terjaga, sehingga Paulus mengatakan kepada orang Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang sepakat katakan amin. Ya, bahwa kita memiliki new mind, kita memiliki mindset yang baru, kita memiliki pikiran yang baru, bukan pikiran yang lama, pikiran yang duniawi, pikiran yang daging, pikiran yang hidup di dalam hedonisme, tetapi kita maju, kita memiliki pikiran yang baru, karena Allah bukan saja menanamkan hati yang baru, benih yang baru, tetapi juga mengubah pikiran, yaitu memiliki pikiran Kristus. Apa yang Paulus juga katakan kepada orang-orang yang ada di Filipi? Dia menganjurkan, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki the mind of Christ, tetapi bukan hanya mind, tetapi juga perasaan. Jadi otak dan hati itu harus bekerja bersama-sama, bekerja sejalan. Pikiran kita adalah pikiran yang positif. Pikiran kita bukan pikiran yang negatif. Pikiran kita bukanlah pikiran rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita memiliki pikiran baru. Pikiran kotor kita buang. Pikiran kotor kita sudah tinggalkan. Itu ada di alam sana, di dalam perjanjian lama, di dalam hidup lama. Tetapi kita sekarang berada di dalam new era, di dalam hidup yang baru, di dalam tatanan yang baru, di dalam undang-undang yang baru, di dalam kasih anugerah Allah. Kita harus mempengaruhi pikiran kita. Kita harus mengubah pola pikir kita dengan the mind of Christ, atau pikiran kita, pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang sepakat katakan amin. Ketika kita memiliki pikiran baru, ketika pikiran kita dibaharui oleh Kristus, ketika hati kita dibaharui oleh Kristus, karena Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi new life, memiliki new life, kehidupan yang baru, pikiran baru, dan hati baru. Sehingga apa yang sedang dipikirkannya sesuatu yang benar, apa yang dipikirkannya sesuatu yang mulia, apa yang dipikirnya adalah sebuah keadilan,
Apa yang dipikirnya adalah sesuatu yang suci, yang kudus, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan layak untuk menerima puji-pujian. Saya bertanya kedua kali, apakah kita memiliki sifat-sifat ini? Apakah kita memiliki pikiran-pikiran di dalam hati kita, atau sebaliknya, pikiran kita masih belum dibersihkan, pikiran kita masih belum digunakan? Yakinkanlah melalui peringatan Paskah tahun ini, kita sudah memiliki the new mind, pikiran baru, hidup baru, yaitu the mind of Christ. Saudaraku sekalian, mungkin kita mengatakan, kita kadang memikirkan sesuatu yang buruk, yang terlewat di dalam benak hati kita, yang terlewat di dalam pikiran kita. Ada quote yang bagus yang berkata, "You cannot keep birds from flying over your head." Kita nggak bisa menghentikan burung untuk tidak terbang di atas kepala kita. But you can keep them from building a nest in your hair. Tetapi kita bisa menahan dia untuk tidak bisa membuat sarang di atas kepala kita. Itu kata Martin Luther, bapa dari reformasi gereja dunia. Kalau pikiran kotor itu biarkanlah ada, mungkin bisa melewat saja. Tapi jangan berikan pikiran kotor, pikiran buruk, pikiran yang merusak itu hinggap di dalam kepala kita. Dan dia sampai bersarang di sana, beranak pinak, mungkin juga menghasilkan burung di situ. Dan kita biarkan, jangan. Tetapi biarkanlah itu lewat. Tetapi kita memiliki pikiran yang baru, the mind of Christ. Yang ketiga, apa artinya kita berjalan di dalam roh, hidup di dalam roh ini? Artinya ketika kita hidup di dalam kemerdekaan. Paulus berkata kepada orang Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita tidak perlu lagi melakukan hukum. Harus ini, harus itu. Tidak begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Tidak seperti kerbau yang digunakan kuk di dalam pundaknya, sehingga dia dikendalikan ke kiri, ke kanan, depan, berhenti. Kita sudah dilepaskan dari kuk perhambaan, kuasa dari hukum Taurat itu. Karena Kristus sudah memikul hukum Taurat itu di dalam tubuhnya. Dan kita diberikan anugerah yang luar biasa. Kita menerima anugerah yang luar biasa, apa itu? Yaitu kemerdekaan. Jadi roh itu memberikan kita sebuah kemerdekaan. Karena kita berada di dalam Kristus. Paulus pun berkata kepada orang di Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Upah dosa katakan adalah maut, tetapi anugerah Allah yaitu hidup yang kekal. Kita sudah menerima kemerdekaan. Kita sudah menerima kemerdekaan itu. Ketika kita terima Yesus, maka Tuhan memerdekakan kita. Kita terlepas dari hukum-hukum yang mengikat kita, yang membinasakan kita, yang membuat kita hidup di dalam dosa. Ingatlah bahwa kita dimerdekakan. Hiduplah di dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 ini mengingatkan bagaimana ketika kita sudah merdeka, jangan sampai kita salah menggunakan kemerdekaan itu. Dia berkata, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada yang berbeda, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang sepakat katakan amin. Hiduplah di dalam alam kemerdekaan, tapi jangan salah mempergunakan kemerdekaan itu. Jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan perbuatan dosa.
dengan semena-mena kita melakukan hidup kita tanpa kontrol, tanpa kendali. Orang melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Orang melakukan amal dan ibadah untuk supaya diselamatkan. Orang memenuhi semua hukum untuk diselamatkan. Tetapi kita dimerdekakan dari hukum Taurat itu supaya betul-betul kita memiliki anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita. Hiduplah di dalam new era. Hiduplah di dalam zaman Roh Kudus. Hidup berjalan dengan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus. Saya ingin memperumpamakan, mengilustrasikan di akhir khotbah ini. Saudara pernah melihat ulat? Ulat bulu itu, dia menempel di sebuah pohon. Dia menempel di sebuah daun. Apa yang dia lakukan? Ulat bulu itu dia memakan semua daun-daun yang ada di pohon itu. Dia memakan begitu rakusnya, dia memakan dan memakan. Kehidupannya adalah makan, hidupnya adalah untuk diri sendiri. Tetapi ada saatnya ulat bulu itu masuk ke dalam fase kedua. Ulat bulu itu masuk ke dalam fase kedua, yaitu kehidupan di dalam kepompong. Kurang lebih 2 minggu, atau mungkin juga lebih dari 2 minggu, si ulat itu berada di dalam kepompong. Dia tidak mengenal dunia luar. Dia tidak mengenal lagi, tidak seperti dulu lagi dia bisa makan ini dan itu, karena dia berada di dalam dunia kepompong. Apa yang terjadi di dalam kepompong itu? Betul-betul ada suatu terjadi metamorfosis. Ada metamorfosis, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri ulat itu. Si ulat itu tidak hidup di dalam bentuk ulat lagi, tetapi betul-betul ada terjadi perubahan yang luar biasa. Sehingga setelah 14 hari, maka kepompong itu terbuka. Dan apa yang terjadi? Kupu-kupu yang keluar yang indah. Kupu-kupu itu terbang ke sana kemari dengan kehidupan yang baru. Kupu-kupu itu dia hinggap di atas bunga. Apa yang dia lakukan? Menyerbuki. Ketika dia menyerbuki, apa yang dihasilkan adalah buah-buah. Sehingga terjadi penyerbukan, sehingga terjadi buah pohon itu bisa menghasilkan buah-buah. Karena ada kupu-kupu yang mengambil sari daripada bunga itu dan penyerbukan terjadi. Begitu indahnya hidup yang kedua. Setelah hidup yang pertama sebagai ulat, tetapi hidup yang kedua sebagai kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang luar biasa. Ini adalah gambaran bagaimana kita hidup di dalam alam roh ini. Kita harus meninggalkan sifat-sifat lama. Kita harus meninggalkan karakter lama. Kita harus meninggalkan way of life yang lama. Kita harus meninggalkan destinasi yang lama. Kita mengarahkan hidup kita dengan destinasi yang baru, dengan tujuan yang baru, dengan way of life yang baru, dengan pikiran Kristus, the mind of Christ. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang membentuk kita. Roh Kudus itulah yang mengubah kita. Roh Kudus yang menghasilkan metamorfosis di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang tadinya binasa, hidup kita yang tadinya celaka, hidup kita yang tadinya buruk, dirubah oleh Roh Kudus dan menjadi sesuatu yang baru. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah bahwa kamu ketika kamu mengenal Kristus, bahwa tubuhmu sudah berubah. Kehidupan lama kita tinggalkan, kehidupan baru kita jalani. Ini adalah kita hidup di dalam new era, dalam zaman disebut zaman Roh Kudus. Balik ke tema awal, kita ada di dalam new normal. Dalam new normal lakukanlah kehidupan baru. Mungkin saudara membuka toko, saudara pergi ke pabrik, saudara pergi ke bank, ke kantor. Tapi gunakanlah dengan hidup yang baru, dengan cara-cara yang baru, menjaga social distancing, menggunakan masker, sering mencuci tangan, tidak bersentuhan. Mungkin kalau di gereja nanti sudah tidak lagi berjabat tangan, tidak lagi peluk-pelukan di gereja, cukup mungkin dengan salam, ya, shalom,
Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita melalui Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita, sehingga membawa kepada kita sebuah kehidupan yang baru, new life bersama dengan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, di mana Roh Kudus sudah diturunkan, dan kami berada di dalam Roh Kudus. Kami berjalan dengan Roh Kudus. Kami hidup di dalam Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang terus memenuhi hidup kami, menenggelamkan kami di dalam kehidupan Roh Kudus. Biarlah yang keluar, yang tampak di luar adalah kehidupan Roh Kudus ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan peringatan Hari Pentakosta yang ke-50 ini, kami menjadi manusia-manusia yang baru. Kami memiliki pikiran-pikiran yang baru. Kami memiliki jalan hidup yang baru. Karena bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, kami dibaharui. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti acara ini pada pagi ini. Kami percaya Tuhan mengubah mereka. Karena Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Roh Kudus pun ada di dalam rumah mereka. Roh Kudus ada di dalam persekutuan-persekutuan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau demikian saudara-saudara, kita akan berpisah. Kiranya berkat daripada Allah, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat kesehatan, Tuhan menjauhkan kita dari COVID-19. Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang berniat jahat. Sampai dengan ketemu lagi dengan Yesus Kristus pada Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.